Oke guys, kali ini gue mau bahas salah satu flagship killer yang speknya itu sangar banget. Namanya Realme GT Neo 3. Let's go. Oke, sebenarnya gue udah pengen buat video ini dari lama guys, tapi karena gue lagi pindahan, jadi gue baru bisa buat videonya sekarang, sorry banget. By the way, Realme GT Neo 3 ini salah satu flagship killer yang udah lama banget gue tungguin, karena ini tuh penerus salah satu HP yang sering banget masuk ke list rekomendasi gue, namanya Realme GT Neo 2. Menurut gue yang versi tahun lalu itu bener-bener worth it guys, dan gara-gara itu akhirnya pas penerusnya launching, gue langsung ikutan flash sale yang pertamanya, dan setelah pakai sekitar 2 mingguan, bisa gue bilang HP ini lebih seru loh dari Neo 2, walaupun masih ada satu kekurangan yang menurut gue ya cukup disayangkan juga. Oke, setelah gue pakai HP-nya, kalau dibandingkan dengan versi yang tahun lalu, bisa gue bilang yang ini terasa banyak banget yang terimprove. Kayak semua sektornya tuh kayak kena upgrade gitu guys. Dan gue ngerasa upgrade-nya itu malah ngebuat HP ini sekarang jadi kuat banget di kelas harganya. Bahkan gue berani nge-battle ini dengan versi flagshipnya, si Realme GT 2 Pro. Kalau dari body sih, walaupun ukurannya besar, bisa dibilang ini salah satu HP yang enak untuk dipegang. Soalnya ukurannya itu nggak tebel, nggak berat, dan lekukannya juga terasa pas banget di tangan. Tapi yang seru dari HP ini tentu aja dari desainnya ya guys ya. Gue nggak bilang ini gampang masuk ke semua orang, tapi bagi gue desain HP ini laki dan sporty banget. Pas gue liat strip di bagian belakangnya, awalnya gue kira ini kayak rip-off strip Adidas gitu guys, tapi ternyata ini terinspirasi dari track balap gitu. Jujur aja gue nggak terlalu ngerti dengan dunia balap, tapi menurut gue kombinasi warna putih dan birunya ini kelihatan cocok dan kelihatan keren banget. Feelingnya juga sekarang makin oke guys, walaupun ini materialnya masih mirip-mirip. Ini finishing dari framenya ini sekarang dibuat nggak terasa kayak plastik lagi, dan itu ngebuat HP-nya lebih terasa lebih premium aja kalau dibandingkan dengan versi yang tahun lalu. Layarnya juga dapat upgrade yang lumayan. Sebenarnya kalau dari spek nggak banyak yang berubah sih, karena dia masih pakai layar AMOLED Full HD 120Hz. Tapi sepenglihatan gue sih kayaknya sekarang layarnya kelihatan lebih cerah gitu guys, dan warnanya juga kelihatan lebih asik dan lebih akurat. Mungkin karena dia udah pakai panel 1 billion color, beda dengan yang kemarin masih 60 million color. Kalau dipakai untuk nonton-nonton sih gue rasa ini udah oke-oke aja guys ya. Soalnya selain panelnya udah AMOLED, dia juga udah punya dual speaker yang ngebuat suaranya jadi kelihatan lebih hidup lagi. Tapi sebenarnya yang gue suka dari layarnya, akhirnya dia tuh pindahin pansolnya dari pojok kiri ke tengah. Gue nggak bilang pansol pinggir itu jelek, tapi sepengalaman gue nge-review HP, bagi gue pansol di tengah itu terasa lebih natural aja sih guys. Kalau misalnya kita pakai kameranya untuk selfie-selfiean atau video callan dibandingkan dengan pansol di bagian pinggir. Tapi nggak tahu juga sih, kalau menurut kalian sendiri gimana guys? Kalian lebih suka pansol yang di tengah atau kalian suka yang di pinggir? Terus untuk performanya juga gue lumayan dibuat kaget guys, karena gue ngerasa sebenarnya performa HP ini kayaknya nggak layak untuk kelas harga 6 jutaan. Bahkan gue ngerasa kalau dibandingkan dengan flagship Android yang gue punya ini, gue sih ngerasa performa HP ini terasa in real life tuh terasa lebih enak aja. Kalau dari spek sebenarnya ini masih mirip-mirip sih kayak HP 6 jutaan yang lain, kayak dia masih punya RAM 8GB, storage-nya cuma 256GB, dan RAM expansion-nya juga cuma 5GB doang. Tapi kalau dari segi prosesor, ternyata dia bawa salah satu prosesor yang baru, namanya Dimensity 8100 dari MediaTek. Bagi gue ini salah satu prosesor yang menarik, soalnya nilai AnTuTu-nya itu tinggi banget guys, dan dia juga selalu dapat skor yang tinggi di setiap benchmark stress test. Bisa dibilang ini skor AnTuTu terbesar yang pernah gue dapat dari HP-HP yang harganya 6 jutaan, dan ternyata nilai ini nggak cuma sebatas nilai doang, soalnya in real life ternyata performa HP ini juga terasa kuat banget. Setelah dicobain langsung, menurut gue sih performa HP ini udah jauh lebih dari cukup, bahkan bagi gue ini udah masuk ke level yang memuaskan kalau dipakai untuk keseharian. Soalnya kalau dipakai untuk browsing, streaming, sosmedan, dan lain-lain, performanya emang terasa lancar dan smooth juga. Sebenarnya itu normal-normal aja, soalnya di Realme GT Neo 2 juga untuk keseharian performanya udah terhitung overpower atau overkill. Tapi yang buat gue kaget kalau dipakai untuk main game, ternyata ini lebih enak dibandingkan dengan Realme GT 2 Pro yang notabene adalah versi flagshipnya. Kalau dibandingkan dengan semua flagship yang gue punya, bisa dibilang sih Realme GT 2 Pro ini salah satu yang paling kuat dan paling stabil di antara semua flagship Android yang gue punya. Tapi kalau dipakai untuk main game, ternyata Realme GT Neo 3 ini malah terasa lebih stabil dan lebih kuat lagi dibandingkan dengan Realme GT 2 Pro, dan itu gila banget. Biasanya sih di flagship Android zaman sekarang, kalau dipakai untuk main game 1 jam, performanya biasanya diturunin guys, biar dia bisa ngejaga temperaturnya biar nggak overheat. Tapi yang ini ternyata enggak guys, karena setelah dipakai main game 2 jam pun, gue masih bisa dapat FPS maksimal di Genshin dengan settingan tertingginya, dan bodinya juga nggak terasa panas. Jujur aja, gue nggak bisa dapat performa sekuat itu di HP flagship Android gue yang lain, dan mengingat ini harganya cuma 6 jutaan, bisa dapat performa sekuat dan sestabil ini, menurut gue
gue ini udah parah banget sih, gila banget. Secara teknologi sih bisa dibilang prosesor HP ini memang bukan yang paling canggih, tapi kalau misalkan gue harus pilih salah satu HP untuk main game, gue pasti bakal pilih HP ini karena ini terasa lebih stabil, lebih adem juga, dan lebih enak aja kalau dipakai untuk main game berlama-lama. Terus walaupun performanya kenceng, ternyata daya tahan baterainya terasa nggak terlalu boros guys. Kapasitas baterai HP ini sebenarnya terhitung agak kecil dibandingkan dengan yang lain karena kapasitas baterainya cuma 4500 mAh doang. Tapi kalau dipakai untuk keseharian, gue masih bisa dapat screen on time yang terhitung nyaman di sekitar 6 jam. Bahkan HP ini sempat bisa bertahan selama 5,5 jam saat dipakai full main Mobile Legends dari 100% sampai lowbat. Dan itu beneran gue mainin ya guys ya, bukan gue pakai asal running aja. Tapi kalau untuk baterai sih sebenarnya yang seru dari HP ini ada dari chargerannya. Kalau yang kemarin kan masih 65 watt, sedangkan yang ini dia udah support sampai 150 watt. Yes, karena gue beli yang harganya 6 jutaan, jadi gue cuma dapat chargeran yang 80 watt doang. Tapi dengan chargeran yang 80 watt ini, sebenarnya kecepatan chargerannya itu udah terhitung kenceng juga. Kayak dia cuma butuh waktu 13 menit untuk terisi setengah, dan butuh 33 menit untuk baterainya terisi penuh dari kondisi yang lowbat banget. Gue dengar yang 150 watt itu kecepatan chargernya bisa 2 kali lebih cepat dari yang versi 80 watt. Tapi karena kemarin gue cuma pengen nyobain HP-nya doang, ya gue beli yang versi 80 watt aja. Karena ini lumayan guys, beda harganya sekitar 1 juta. Oke, berikutnya untuk kameranya. Sebenarnya kalau untuk kamera ini masih mirip-mirip dengan yang kemarin, tapi yang seru sekarang kameranya kena upgrade dan jadi lebih powerful lagi. Soalnya sekarang dia udah pakai kamera level flagship, yaitu Sony IMX766, dan juga dia udah punya Optical Image Stabilization atau OIS. By the way, itu adalah kamera utama yang sama dengan versi flagshipnya atau si Realme GT2 Pro, dan karena mereka sama, akhirnya kemarin gue coba ambil foto dan video berbarengan dengan Realme GT2 Pro karena gue pengen tahu aja kira-kira ada perbedaan nggak dengan dua HP ini. Nah, setelah gue bandingin ternyata walaupun kamera mereka ini sama ya, kamera utamanya, tapi ternyata untuk hasilnya ternyata nggak bisa dibilang sama guys. Setelah dibandingin bisa gue bilang hasil foto GT Neo 3 ini memang terkesan lebih natural karena white balance dan saturasinya nggak jauh beda dengan kondisi aslinya. Beda banget dengan GT2 Pro yang hasilnya itu terkesan kayak udah jadi gitu guys, karena di sini tuh ada white balance correction dan juga ada efek SDR yang lebih kuat dibandingkan dengan GT Neo 3. Terus di kondisi low light juga hasil foto Neo 3 efek sharpeningnya itu sedikit lebih kencang dan itu ngebuat hasilnya itu sedikit lebih tajam, walaupun itu ngebuat detail noise-nya itu makin kelihatan, jadi emang agak kelihatan bernoise. Tapi walaupun karakter mereka agak beda, overall sih untuk foto bagi gue kedua HP ini punya kamera utama yang performanya sangat-sangat bagus dan sangat bisa diandalkan. Mau dipakai untuk foto-foto di kondisi terang maupun gelap, menurut gue sih Sony IMX766 ini memang juara banget performanya. Salah satu yang terbaik lah, terutama untuk HP-HP yang harganya itu di bawah 10 juta. Nah, untuk videonya Realme GT Neo 3 ini ternyata resolusi maksimalnya cuma di 4K 60 fps guys, dan salah satu kekurangan yang menurut gua agak disayangkan, image stabilization itu nggak bisa ngebuat video 4K-nya jadi terasa stabil, jadi emang agak shaky. Jadi kalau kita mau record video yang stabil, kita harus ganti resolusinya ke 1080p 30 fps, dan menurut gue itu agak disayangkan sih, soalnya untuk harga segini gue berharap bisa dapat image stabilization di 4K karena itu bakal ngebuat video jadi kayak lebih cantik. Terus kekurangan berikutnya, dia juga nggak punya sertifikasi anti air, tapi itu nggak terlalu masalah sih, soalnya yang versi flagshipnya aja juga nggak punya sertifikasi anti air. By the way, ini hasil video night mode-nya guys, video malamnya maksud gue, dan ini menurut gue hasilnya cakep sih. Untuk HP 6 juta menurut gue ini keren banget video malam. Menurut kalian gimana? Langsung aja terus menurut kalian di kolom komentar. Oke, terakhir untuk harganya, kemarin HP ini tuh dijual dengan harga 6,999 juta untuk versi 80 watt dan juga 7,99 juta untuk varian yang 150 watt. Untuk harga segitu, menurut gua ini HP sebenarnya levelnya udah lebih tinggi kalau dibandingkan dengan Realme GT Neo 2. Bahkan bisa gue bilang kalau HP ini sebenarnya adalah salah satu HP terkuat untuk kelas harga 6-7 jutaan. Gue bilang kayak gitu karena bagi gue sih sebenarnya HP ini bisa dibilang hampir punya semuanya, dan dia juga punya performa level dewa yang agak sulit kalau kita cari di HP baru dengan harga 6-7 jutaan yang ada sekarang. Dan untuk harga segitu, bagi gue sih ini flagship killer terbaik dan paling worth it untuk sekarang, terutama buat teman-teman yang memang memprioritaskan performa untuk HP baru mereka. Dan kalau menurut kalian sendiri, kira-kira gimana guys Realme GT Neo 3 ini? Apakah ini HP yang bagus ataukah HP yang biasa aja? Langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah biar kita bisa ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang lain. Jadi ya mungkin segitu aja pendapat gue untuk Realme GT Neo 3. Kalau kalian suka dengan video ini, pencet like dan jangan lupa juga subscribe guys biar kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di video-video gue yang berikutnya. Makasih udah nonton. Ciao.